Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Muqtadir. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini judulnya adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti maha menentukan atau maha kuasa. Jadi makna dari Al-Muqtadir di situ ialah maha menentukan atau maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu dan mampu menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi makna dari Al-Muqtadir di situ bahwasanya menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ maha menentukan atau maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan seluruh ciptaannya di situ tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin menentukan atau menetapkan sesuatu kepada makhluknya. Dan itu merupakan kekuasaan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh ciptaannya di dunia dan juga di akhirat nantinya. Al-Muqtadir menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memiliki kekuasaan tetapi juga kemampuan untuk mewujudkan kekuasaannya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala sesuatu, sudah ingin melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki, maka itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, maka di situ merupakan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal atas segala ciptaannya, dan juga Dia mampu mewujudkan segala sesuatu yang menjadi kehendaknya atas segala makhluknya. Ya. Makna Al-Muqtadir lebih lanjut lagi saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, makna Al-Muqtadir maha kuasa. Al-Muqtadir menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi atau menghalangi kekuasaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ sangat berkuasa terhadap makhluknya, sangat berkuasa juga terhadap seluruh ciptaannya di dunia dan juga di akhirat. Jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah ingin berkehendak melakukan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, maka tidak ada juga yang bisa menghalanginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ maha kuasa atas segala sesuatu, atas segala ciptaannya di dunia dan juga di akhirat. Jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak ingin mendatangkan sesuatu rahmat dan juga karunia-Nya kepada manusia, maka
satu pun makhluk tidak ada yang bisa menghalangi jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Itulah maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ makna Al-Muqtadir yaitu maha kuasa Allah Subhanahu wa taala di situ merupakan makna bagian yang pertama. Makna Al-Muqtadir yang kedua di situ maha menentukan. Allah adalah satu-satunya yang berhak menentukan segala sesuatu, termasuk takdir baik dan buruk bagi manusia. Jadi yang menentukan takdir kita semuanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya semuanya baik dan juga sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ maha menentukan dan juga maha menetapkan sesuatu yang sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ maha menentukan segala sesuatu yang terbaik bagi makhluknya. Jikalau manusia di situ memiliki keterbatasan, tidak ada yang tahu tentang dirinya sendiri kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membuka rahasia bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh sebab itu, jikalau misalkan kita berkaca lagi dalam kehidupan kita bahwasanya takdir itu bisa diubah, ya. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yaitu dengan cara berdoa dan juga berusaha. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita senantiasa berdoa kepadanya dan juga berusaha senantiasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, raihlah cita-cita kita dengan sebaik mungkin. Raihlah apa yang kita inginkan juga dengan sebaik mungkin dengan berusaha semaksimal mungkin. Itulah makna Al-Muqtadir yang kedua, maha menentukan. Makna Al-Muqtadir yang ketiga menggambarkan kesempurnaan. Al-Muqtadir menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah di mana dia bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jikalau ingin sudah melakukan sesuatu maka tinggal diperbuat dan itu pasti terjadi. Sedangkan manusia memiliki keterbatasan dalam segala hal. Dia tidak bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki. Jikalau dia ingin sesuatu maka dia terbatas, ada yang mendapatkan, ada juga yang tidak mendapatkan. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala di situ menggambarkan kesempurnaan dalam segala hal, yaitu dari perbuatannya dan juga kehendaknya. Cara mengimani Al-Muqtadir. Jadi bagian yang kedua di situ bagaimana cara kita bisa mengimani Al-Muqtadir. Yang pertama, menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di dalam hati kita, tanamkan di dalam jiwa kita, tanamkan di dalam diri kita dan juga perbuatan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan penuh terhadap semua makhluknya di dunia dan juga di akhirat. Makanya kita harus sadar, menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu termasuk hidup dan mati, rezeki dan takdir yang diberikan kepada makhluknya. Cara mengimani Al-Muqtadir yang kedua, berserah diri. Kita sepantasnya menjadi pribadi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri artinya apa di situ? Setelah kita berdoa, kemudian berusaha, kemudian berdoa, kemudian kita berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena jikalau kita ingin mendapatkan sesuatu, keinginan kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kemudian kita tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan dan juga waktu yang tepat yang akan kita dapatkan dalam hidup kita, itu kita tidak tahu. Makanya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan juga waktu yang tepat itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui.
Makanya di situ cara mengimani Al-Muqtadir yang kedua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengimani Al-Muqtadir yang ketiga berusaha dan berdoa. Meskipun Allah Maha menentukan, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha dan berdoa. Karena Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan doa dan memberikan kemudahan. Jadi kita di sini wajib untuk kita berdoa, kemudian kita berusaha, kemudian kita berdoa dan pasrahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan, tentunya ada rasa usaha, ada doa dan juga usaha dan juga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara mengimani Al-Muqtadir. Cara mengimani Al-Muqtadir yang selanjutnya, yang keempat, tidak berputus asa. Kita senantiasa menjadi pribadi yang muslim, menjadi pribadi muslim yang tidak pernah putus asa di dalam segala hal. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal soleh di antara sesama manusia. Makanya di situ kita harus jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan hubungan sesama. Tidak berputus asa di situ maksudnya kita kalau masih belum mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan, maka di situ kita jangan pernah putus asa, tetap berusaha, tetap berdoa, tetap berusaha, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita bisa mengimani Al-Muqtadir. Bagaimana hikmah mengimani Al-Muqtadir dalam kehidupan kita? Hikmah mengimani Al-Muqtadir yang pertama, menumbuhkan tawakal. Mengimani Al-Muqtadir akan membuat seseorang lebih tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sudah mengimani Al-Muqtadir di sini, mengajarkan kepada kita bahwasanya kita di situ tumbuh rasa tawakal di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa di situ? Karena yang menentukan semuanya di situ Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kita itu berdoa, berusaha, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah mengimani Al-Muqtadir yang kedua, menambah keimanan. Jadi kita kalau misalkan sudah mengimani Al-Muqtadir, maka ada hikmah yang kita bisa dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah mengimani Al-Muqtadir yang ketiga, menjadi lebih sabar. Orang yang sabar itu pasti akan beruntung. Orang yang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu, makanya di situ kunci kesuksesan di situ salah satunya adalah sabar. Menjadi lebih sabar di situ sangat penting dalam menjalani kehidupan kita. Dan selanjutnya hikmah mengimani Al-Muqtadir yang selanjutnya menjadi lebih kuat. Tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan karena yakin bahwa Allah Maha menentukan. Jadi kita dalam berusaha jangan pernah pesimis. Menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang kuat di situ sangat penting bagi kita. Tanamkan rasa kuat di dalam diri kita untuk menjalani kehidupan. Artinya apa di situ? Allah Subhanahu wa taala di situ mendengarkan doa kita dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan juga sebelum saya tutup, berkaitan dengan sifat Al-Muqtadir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhza azizim muqtadir. Mereka mendustakan semua tanda-tanda kebesaran kami, maka kami mengazab mereka dengan azab Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Itu menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ Maha Kuasa, Maha menentukan apa-apa yang menjadi kehendaknya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya.
Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi pribadi yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.